Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general readingnya. Pembacaan secara acak, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Oke. Orang ini akan mengejarmu ya. Dia benar-benar menginginkan kamu gitu ya, benar-benar menginginkan kamu, dan dia sedang menyadari dengan kesalahannya. Artinya dia akan meminta maaf sama kamu, seperti itu ya. Buat sahabat aku yang menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang mendapatkan masalah, semoga segera diberikan jalan keluarnya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera diberikan atau dipertemukan dengan jodohnya. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Ambil manfaatnya aja ya. Dan pesan Godes, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan ya, atau langkah dalam hidupmu. Orang ini akan benar-benar mengejar kamu karena dia sangat mencintai kamu ya. Dan pastinya dia akan meminta maaf dengan kesalahannya. Dia sudah mempertimbangkan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa kesalahan yang pernah dia lakukan di hubungan saat ini dan kemarin ya, atau ini yang kalau masih terhubung ya, kesalahan-kesalahan kemarin dia akan memperbaikinya, dan sudah mempertimbangkan untuk mengejarmu karena dia tidak bisa begitu saja melepaskan kamu, kan artinya dia mencintai kamu, seperti itu ya. Orang ini benar-benar akan datang ke kamu untuk meminta maaf dan untuk memperbaiki perasaannya karena dia benar-benar sayang sama kamu. Mungkin kemarin cuma sebatas sahabat ya, tidak bisa dibohongi. Tidak ada yang sebagian kemarin cuma sebatas sahabat aja, tapi tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan itu tidak bisa bohong ya. Mungkin kemarin kamu atau dia selalu berkata bahwa hubungan ini sebatas teman, tidak lebih. Tapi setelah kalian terpisah atau kalian berjauhan, baru menyadari ya bahwa dia memang ada perasaan ke kamu, seperti itu ya. Ada ya orang yang membohongi dirinya sendiri atau berpura-pura atau tidak jujur dengan perasaan sendiri hanya karena sebuah gengsi ya. Dan dia memaksakan diri untuk tidak memperlakukan baik dengan orang yang dia cintai itu. Entah kenapa, pasti ada alasannya yang pasti. Mungkin dia pemalu, mungkin dia minder, atau ada alasan lain ya. Ada yang ini, orang ini akan menghubungi kamu ya, misalkan kalian terjeda atau terpisah gitu, atau ya sudah lost contact atau apapun itu ya, yang pasti komunikasi sudah nggak ada di sini ya. Tapi dia sudah mempertimbangkan, tapi belum putus, ada yang sudah putus juga ada ya. Dia akan menghubungi kamu. Dia sudah mulai memperhitungkan, mulai menyadari bahwa perasaannya tidak bisa bohong seperti bibirnya gitu ya. Di sini juga ada pesan untuk kamu ya. Dia setia loh, nggak cari gantinya. Cuman orang ini introvert. Orang ini sedikit pemalu atau kurang pede ya. Pemalu itu sama kurang pede beda tipis sih, ciri-cirinya sama gitu. Dia lebih banyak mengurung diri, pulang kerja masuk kamar,
kesannya tuh cool des ya, kayak lemari es tingkat lemari es pintu 5 kali. Pintu 2 ya. Nggak ada pintu lemari 5 ya. Cool des, sangat cuek juga. Kenapa? Karena menurut dia ya lebih nyaman dia berada di dalam kesendirian ya. Jadi kayak nggak butuh kanan kiri gitu. Butuhnya cuma sebatas kalau lagi kerja, itu aja. Kalau nggak lagi kerja ya ndak itu. Jadi kayak nggak peduli gitu, seolah-olah nggak menginginkan ya, seolah-olah nggak mengharapkan kamu. Tapi setelah disadari, setelah kamu pergi atau setelah kamu cuek sama dia gitu, kamu kan biasanya perhatian gitu. Ya kalau kamu nggak nge-WA dulu ya dia nggak nge-WA juga cuma sebatas-batas saja. Atau dia nggak pernah nyamperin kamu, harus kamu yang nyamperin dia, seperti itu. Kenapa? Karena ragu ya, jujur ini dikatakan di sini bahwa keraguan kemarin itu menjadi sebuah kesalahan. Mungkin dia sudah merubah gaya hidupnya. Gaya hidup yang mana, Des? Ya kemarin itu kayak butuh ndak butuh kayak gitu kan, sayang nggak sayang gitu kan, kayak orang nggak peduli gitu. Ya peduli tapi seperlunya aja gitu, nggak melebihi batasan. Karena apa? Karena menurut dia kamu itu adalah mengikat, nah, gitu. Mengikat, membuat kamu terikat, seperti itu, membuat kamu dia serba terbelenggu, bukan terbelenggu ya, dibatasin gitu, merasa dibatasin ya, yang membuat dia itu gagal. Hanya dia bersikukuh bahwa kamu itu tidak membuat dia berubah menjadi lebih baik gitu. Hanya kamu jatuhnya ya dicuekin, nge-WA dibalas semaunya, atau terkadang kalau dia kamu nggak nge-WA ya nggak nge-WA duluan gitu ya, karena kamu merupakan titik dari kegagalan itu gitu. Ya tapi setelah kamu merasa lelah, kamu merasa sebuah keletihan atau kejenuhan ya, ya gimana ya, ya kamu menyimpulkan untuk tidak pamit, tidak mengatakan tidak, ya sudah, kamu ghosting aja, menghilang begitu saja. Hanya dia akan menghubungi kamu. Dia ngerasa kesepian ya. Ternyata kamu tuh sangat berharga menurut dia. Tanpa kamu tuh dia sepi gitu loh. Mungkin temannya cuma kamu sendiri sebetulnya. Soalnya di sini dia cuma nganggap sebagai temen ya, nggak lebih gitu. Ya, dia lelah, gagal, lelah ya, kehilangan kamu, atau kamu mengghosting dia, kamu ghostingin dia karena lelah. Akhirnya dia menyadari bahwa sesungguhnya itu apapun itu bukan karena kesalahan kamu ya, bukan kesalahan. Menjalin hubungan dengan kamu itu seperti dia terbelenggu gitu ya. Kalau kamu ngatur harus WA, kamu ganggu ya, dia lagi konsentrasi kerja kamu WA, karena kamu kalau nggak di WA dibalas agak ngambek dikit gitu. Sebetulnya kamu sadar ya, nggak terlalu memaksakan dia untuk menjawab gitu, tapi kan kamu kan merasa kalau nggak dibalas tuh gimana tuh rasanya gitu. Ya kan ya, ada di sini ada kesepian, ada ingin menghubungi kamu, ada sebuah keinginan ya, yang notabene itu menyesal ya. Akhirnya dia akan mengejar kamu lagi, akan nge-WA kamu. Bisa dihitung dari setelah kamu membaca 8 hitungan ya, 8 hitungan, 8 hari deh ya, jangan 8. Jangan suka mengkait-kaitkan,
Kalau memang rezekinya nggak ada, ya berarti bukan karena kamu. Ngerasa pekerjaannya terganggu karena kehadiran kamu, bukan. Memang mungkin hoki dia belum dapat, belum ada hoki, karena mungkin kurang berdoa ya. Dia ngerasa bahwa ternyata kamu dan dia itu ada chemistry gitu loh. Tapi selama ini yang jempalitan itu kamu loh, yang seolah-olah kamu tuh yang sangat membutuhkan dia, padahal sama, sebetulnya sama, nggak ada yang membutuhkan, nggak ada yang dibutuhkan, tetapi sama-sama menginginkan, seperti itu ya. Tapi di sini terlihatnya waktu kemarin masih baik-baik saja, kamu yang ngerasa mengejar dia. Kamu sendiri juga pasti merasakan seperti itu. Gimana sih rasanya dicuekin, merasa udah tulus dicuekin gitu ya kan. Baru dia sadar kalau dia itu membutuhkan kamu, baru dia sadar bahwa kamu itu membawa kebaikan dia. Di saat dia patah semangat, kamu datang menyemangati. Di saat dia tidak ada teman, kamu datang menjadi teman. Di saat dia membutuhkan apa yang seharusnya, ya kayak misalkan nggak ada uang itu, kamu pinjemin, ya kan. Seperti itu. Akhirnya kamu sendiri yang merasa diperlakukan seperti itu, kamu ngerasa jenuh, kamu ngerasa capek, kamu ngerasa tidak dibutuhkan lagi. Kemudian kamu pelan-pelan mau mundur, pelan-pelan mau menyudahi hubungan, ya kan, seperti itu. Akhirnya dia kehilangan kamu, ya. Sebetulnya menjalin hubungan itu tidak harus, ya kalau cinta gitu loh, tidak harus nurut ya, tidak harus nurut. Ya kalau dia punya prinsip untuk mencapai sebuah tujuan, ya majulah gitu loh. Bukan menyalahkan bahwa dia nggak boleh sama yang lain gitu, nggak boleh boncengan sama cewek, teman cewek, karena kamu pencemburu, terus dia nurut saja, terus dia nggak mau boncengan sama yang lain. Enggak, kita kan nggak seganas itu, nggak sejahat itu kan ya, seperti itu. Nah, dia tuh dari awal seperti itu ya. Di sini nih, perselingkuhan yang menjadi selalu itu tidak ada tuduhan perselingkuhan, ya, tidak ada. Profesional kerja gitu aja, ya kan, profesional kerja, berbagi cinta, ya mungkin kadang-kadang seperti itu sih, ya kan, kadang-kadang memang seperti itu. Ngakunya itu apa ya, ngakunya itu sayang sama kita, tapi di belakang kita seperti itu. Sebetulnya seperti orang yang melemparkan kesalahannya kepada kesalahannya kepada kita gitu, melemparkan kesalahannya kepada kita gitu loh, ya kan. Jadinya seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kita yang membuat dia sial, ngerasa yang membuat dia terbelenggu kita gitu. Cinta nggak seperti itu ya. Kalau kamu ada di ranah ini dan ya kadang-kadang itu loh, udah komitmen tapi ya sebenarnya kesalahan dia, tapi menjatuhkan kesalahan itu pada kita gitu, kan aneh ya. Ya jadi kita kayak yang terpojok gitu. Dan orang yang kamu pertanyakan ini, dia akan datang, akan mengejar kamu, karena dia memang mencintai kamu sesungguhnya. Kemarin dia tidak ngakuin ya, tidak mengaku. Kamu hanya dianggapnya sebagai batasan, kamu dianggapnya sebagai belenggu yang membuat dia gagal, yang membuat dia lelah, yang membuat dia terbelenggu. Ternyata di sini memang dia ada sisi lain gitu loh, ada orang lain gitu, walaupun sudah komitmen sama kamu. Kalau kamu bertanya dia siapa, dia marah gitu. Ya itu alasannya seolah-olah kamu yang salah, kamu yang membuat kesialan dia. Ada juga sebagian yang seperti itu, tapi memang alasannya di sini saat ini dia baru menyadari bahwa ternyata dia membutuhkan kamu, karena selama ini memang dia telah bersalah, sudah tidak mengakui dengan ketulusan hatinya sendiri, tidak mengakui dengan rasa dan perasaannya dia sendiri ke kamu, sehingga tumbuhlah sebagai
sesuatu yang membuat kamu kecewa dan jenuh kemudian menghilang. Ya, ini dia akan menghubungi kamu, ya, menghubungi kamu. Berarti ada orang lain deh. Sebetulnya ada gitu loh, cuman mungkin porsinya tuh nggak seperti porsi hatinya ke kamu gitu, ya, karena mungkin kamu lebih perhatian sama dia daripada selingkuhannya gitu. Tapi ada, ya. Dan mulai sekarang dia tidak akan tidak akan ragu-ragu lagi ya tentang perasaannya dia ke kamu, dan dia akan meminta maaf. Dia tidak akan sungkan untuk meminta maaf dan mendekati kamu, ya, mendekati kamu. Memang ini membutuhkan proses ya, dia membutuhkan proses dulu, agak lama sedikit, mungkin ada yang sudah 3 bulan, sudah ada yang 2 bulan, ada yang baru 1 minggu baru berasa, ada masih ada yang baru-baru aja 2 hari atau 3 hari gitu ya, seperti itu ya. Karena sebetulnya dia mencintai kamu yang sesungguhnya. Ini ada yang berdiling dengan pasangan orang lain loh ya, entah kamu entah dia yang berdiling dengan pasangan orang lain, tapi atau kalian berdua, tetapi yang pasti ada perasaan cinta, bahkan untuk keinginan untuk menikahi kamu ada, tapi nanti masih jauh sekali. Tetapi orang ini akan datang pada kamu, yang akan mengejar kamu, akan mengejar cinta kamu, karena kemarin dia nggak sadar kalau dia itu mencintai kamu. Dia kemarin nggak menyadari bahwa dia itu membutuhkan kamu, jadi dia kesannya sombong ya, jadi kesannya seolah-olah tuh kamu yang membutuhkan dia, seperti itu ya. Orang ini akan benar-benar mengejar kamu, mengejar cinta kamu. Karena apa? Kesalahan yang pernah dilakukan menjelang atau sebelum semua ini dia rasakan ya, tentang kehilangan kamu, ya, membuat dia baru sadar sekarang, terlambat. Tapi kalau kamu masih membuka hati ya enggak masalah ya. Kalau kamu masih ingin bersama dia ya enggak masalah gitu. Ya, tetap bukalah hati, karena aku percaya kamu masih sayang sama dia, aku percaya kamu masih cinta sama dia. Cuman kamu mungkin letih menghadapi ke hubungan ini gitu ya. Orang ini akan benar-benar mengejar kamu, mengejar cintamu, dan akan tak segan untuk meminta maaf ya. Jadi jangan kaget seperti itu ya. Di sini ada energi Taurus ya, ada energi Taurus, ada energi Virgo juga ada, kemudian juga ada energi Aries ya, juga ada energi Cancer ya. Kemudian ada juga Taurus kuat sekali di sini ya, Taurus. Ada Cancer, ada Taurus. Kemudian ada energi Scorpio ya, ada juga energi Scorpio. Ada energi Sagittarius, tipis-tipis tetapi ada ya. Yang paling dominan adalah energi Cancer, ada energi Taurus, juga ada energi Virgo ya. Oke, sekarang gue akan shuffle pesan untuk kamu. Kita menggunakan the white ampunya Goddess ya. Kita akan mencoba untuk men-shuffle-nya. Kemarin nggak di-shuffle ya, Goddess nggak shuffle karena itu kartunya pesannya terlalu banyak gitu, tangan Goddess nggak muat. Tapi kalau ini kita muat ya. Pesan untuk kalian yang menonton video ini ya, terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Intinya dari readingan ini adalah jujurlah, jangan memakai topeng. Kalau iya ya, kalau tidak tidak.
Ya, kita petik dari barang kartu di sini bahwa kita tidak boleh memakai topeng, ya. Jadi buka saja topengmu. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Jadi tidak akan menggantung dan tidak akan menyesal seperti itu, ya. Seperti itu. Kita akan buka pesan untuk kamu. Pesan pertama untuk kamu. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, bersamanya apa yang kamu harap kemungkinan dikabulkan, kemungkinan besar, ya. Kosong, ya. Kemudian pesan yang ketiga. Pesan box, ya. Kocok kartu, ya. Ini akan mengambil kartu. Oke. Kita akan ambil satu kartu. Pesan untuk ketiga, ya. Sahabat yang menonton video ini. Pernikahan, kemungkinan besar kalian akan menikah, ya. Buat kamu yang menonton video, bismillah aja, percaya pada Sang Pencipta bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Allah, karena tidak ada kata tidak mungkin bagi Allah, tapi kalau bagi manusia mungkin ada, ya. Soulmate, kalian sebetulnya soulmate, cuman terlambat, ya. Belum terlambat. Kalau kamu masih mau membuka hati, bukalah hati untuk dia, dan pastinya kamu harus berani menyampaikan bahwa sebuah hubungan itu tidak seperti ini, gitu, ya enggak. Jangkar, sebetulnya dia masih bertahan untuk kamu, ya. Bertahan, tetapi karena mungkin ya sesuatu kan pasti ada alasannya, ya. Mungkin dia mempunyai latar belakang atau trauma di masa lalu, bisa jadi kamu tidak boleh langsung memvonis sesuatu hal kalau dia salah atau kamu yang benar, atau kamu yang dia yang benar kamu yang salah, seperti itu, ya. Oke, semoga bermanfaat. Tetap optimis, tetap berjalan di rel kebenaran, jangan pernah melampaui batasan, dan tetap menjadi orang baik. Jangan pernah menyesal menjadi orang baik, jangan pernah mengeluh menjadi orang baik. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap optimis dan positif thinking pada Sang Pemilik alam semesta. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, tetapi kita tidak tahu yang terbaik untuk kita sendiri. Karena yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah, tapi yang baik bagi Allah pasti baik bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.